Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah SKI dan lokal, dan teman-teman semua yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kebudayaan Islam periode dinasti Abbasiyah. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasan pertama mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tentu saja tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi. Mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun, Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim, kemudian ia dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas As-Saffah, yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur, dan disitulah awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Dan ada pun di antara faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, munculnya perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, munculnya Khawarij disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan-kebijakan land reform yang adil. Yang ketiga, adanya asas penafsiran bahwa dekrit politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab. Yang keempat, adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij. Yang tidak ikut dianggap sebagai orang yang berada pada Dar al-Harb, dan hanya golongan Khawarij yang berada pada golongan Darul Islam. Yang kelima, bertambahnya pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Dan yang keenam, timbulnya paham mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam dan non-Arab. Pembahasan kedua yaitu tentang periodisasi kepemimpinan Bani Abbasiyah, akan disampaikan oleh Mbak Reza Nur Azizah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang periodisasi dinasti Abbasiyah, yaitu kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi dengan 37 khalifah. Periodisasi di masa Abbasiyah dibagi menjadi 5, yaitu satu periode 1 dari abad 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi Persia 1. Periode 2, 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi yang dinamakan dengan Turki 1. Periode 3 dari 334 sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi yang dinamakan dengan pemerintah dinasti Buai. Periode 4 dari 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi yang dinamakan dengan periode Bani Seljuk atau Turki II. Periode 5 dari 590 sampai dengan 656 Hijriah atau 1994 Masehi sampai 1200
Masehi yang dinamakan dengan periode yang terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang masa puncak dinasti Abbasiyah akan disampaikan oleh Mbak Aulia Syifa. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai masa puncak keemasan dinasti Abbasiyah. Kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Namun, terdapat kemajuan di bawah beberapa khalifah yang memimpin, di antaranya yang pertama, Al-Mahdi, yaitu pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua, Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Yang ketiga, Al-Ma'mun, pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dan yang terakhir atau yang keempat, Al-Mutawakkil, pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Mbak Setia Esti. Selanjutnya tentang perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan di bidang ilmu agama. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi sistematisasi dalam ilmu agama, sehingga menjadi lebih terstruktur, luas, dan terklasifikasi, seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya ilmu kedokteran, matematika, astronomi, ilmu fisika, kimia, farmasi, geografi, dan ilmu filsafat. Yang ketiga, perkembangan di bidang pendidikan. Jasa Abbasiyah untuk lembaga pendidikan dengan berdirinya beberapa lembaga-lembaga pendidikan seperti Kutab, yakni sebagai tempat belajar menulis dan membaca, madrasah pendidikan, perpustakaan, dan lain-lain. Keempat, perkembangan di bidang ekonomi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil penambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Penghasilan gandum, beras, kurma, serta zaitun. Dan perkembangan dagang transit antara timur dan barat juga membawa kejayaan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor kemunduran dinasti Abbasiyah akan disampaikan oleh Mbak Ayus Liviana. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 4 faktor. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. 2. Hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. 3. Kemerosotan perekonomian. 4. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 faktor. 1. Perang salib. 2. Serangan Mongolia ke negeri muslim. Dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang kebudayaan Islam periode dinasti Abbasiyah telah selesai kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan di WA Group. Dan kami dari kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.